Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi dari mata kuliah manajemen keuangan, yaitu tentang manajemen kas, manajemen persediaan, manajemen piutang. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu saya sendiri, nama saya Muhammad Ardiansyah Jabar, stambuk C301-19143, ada Mastang C301-19111, ada Andi Zahra Akila Ahmad C301-19143. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai manajemen kas. Sebelum masuk ke manajemen kas, kita harus mengetahui dulu apa itu kas. Kas dapat diartikan sebagai uang tunai yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai, baik yang ada di tangan perusahaan atau ada di bank, cek, ataupun giro. Adapun motif memiliki kas, menurut John Maynard Keynes, motif terbagi atas 3, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Motif transaksi, kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, seperti membayar upah, tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Untuk motif berjaga-jaga, kas diperlukan untuk mengantisipasi atau menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Untuk motif spekulasi, kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan atau untuk menghindari resiko ataupun kerugian. Manajemen kas menentukan berapa besarnya kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal boleh disimpan sehingga operasi perusahaan tidak terganggu dan kas yang ada tidak menganggur terlalu lama serta pengendalian ataupun pengawasan terhadap kas. Dalam manajemen kas, apabila saldo kas terlalu banyak, maka ada masalah dalam produktivitas. Apabila saldo kas terlalu sedikit, maka ada masalah likuiditas. Apabila kas terlalu banyak, perusahaan melakukan investasi surat berharga jangka pendek. Apabila saldo kas terlalu sedikit, perusahaan menjual investasi surat berharga jangka pendek yang sudah dimiliki. Dalam manajemen kas, 3 hal yang dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas. Yang pertama, mempercepat pemasukan kas. Yang kedua, memperlambat pengeluaran kas. Yang ketiga, memelihara saldo kas yang optimal. Dalam mempercepat pemasukan kas, terdapat 3 cara, yaitu penjualan. Cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung. Dengan penjualan kas tanpa piutang, manajer keuangan akan memperoleh kas. Cara kedua itu potongan kas. Potongan kas ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli ataupun pelanggan perusahaan. Yang terakhir itu desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Dalam memperlambat pengeluaran kas, terdapat 3 cara, yaitu pertama, pembelian dengan kredit. Yang kedua, menggunakan draft atau cash bond. Yang ketiga, cek dibayar pada hari tertentu. Tujuan manajemen kas. Yang pertama itu ada likuiditas, di mana manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua itu earning, di mana tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Nah, di sini ada sumber kas, di mana sumber kas itu bisa didapat dari mana saja. Yang pertama, hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua, penjualan aset tetap. Yang ketiga, penjualan atau emisi saham ataupun adanya penambahan modal oleh pemilik. Yang keempat, pengeluaran tanda bukti utang ataupun wesel, utang obligasi, utang bank, lain-lain. Yang kelima, penerimaan di luar usaha perusahaan. Dan yang terakhir itu adanya penerimaan kas
dari sewa bunga atau dividen ataupun hadiah. Baik, dalam penggunaan kas terbagi dalam beberapa. Yang pertama itu pengeluaran untuk biaya produksi. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, pembelian aset tetap. Yang keempat, pembelian kembali saham yang beredar. Yang kelima, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik. Yang terakhir, pembayaran utang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penggunaan kas lainnya itu ada pembayaran sewa, pembayaran bunga, dan pembayaran pajak. Ada juga pembelian barang dagangan secara tunai, ada juga pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian suplai kantor, biaya iklan, dan lain-lain. Serta pengeluaran kas untuk membayarkan dividen. Baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama, perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Yang kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Yang terakhir itu penganggaran kas. Baik, itulah hasil atau pemaparan tentang materi manajemen kas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mastang. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun berupa barang jadi, tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Macam-macam persediaan yaitu perusahaan dagang dan perusahaan industri. Untuk perusahaan dagang yaitu persediaan barang dagangan, dan untuk perusahaan industri yaitu yang pertama persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dalam manajemen persediaan yaitu yang pertama, intinya mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang kedua, kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Dan yang keempat, semakin tinggi tingkat perputarannya, maka semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan, dan semakin kecil dana yang ditanam dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Yang pertama, tingkat penjualan. Makin tinggi omset penjualan, maka makin besar investasi pada persediaan. Yang kedua, sifat teknis dan sifat produksi. Untuk produksi pesanan, yaitu persediaan beragam dan banyak, dan untuk produksi massal, yaitu persediaannya bisa diatur. Yang ketiga, lamanya proses produksi. Apabila proses lama, maka barang dalam proses tinggi. Yang keempat, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Apabila barang tahan lama, maka persediaan relatif tinggi. Dan apabila tahan tidak lama, maka persediaan relatif rendah. Dan apabila barang musiman, persediaan tinggi pada musimnya. Yang kelima yaitu lama pembelian dan juga pengiriman. Selanjutnya yaitu persediaan efektif. Persediaan efektif dibagi menjadi dua. Yang pertama, persediaan pada perusahaan dagang dan persediaan pada perusahaan manufaktur. Persediaan pada perusahaan dagang. Yang pertama yaitu persediaan barang dagangan, yang kedua pengendalian dengan mempertimbangkan yang pertama kemampuan menjual, biaya pemesanan, biaya pengiriman, biaya penyimpanan di gudang,
lama proses pembelian sampai barang diterima, dan juga harga. Selanjutnya yaitu persediaan pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada? Jika jumlah bahan baku lebih besar dari kebutuhan bahan baku, maka biaya simpan dan biaya bunga tinggi. Jika jumlah bahan baku terlalu kecil, maka akan menghambat jalannya proses produksi. Yang kedua yaitu bagaimanakah cara pengadaan bahan baku. Ada 4 cara dalam pengadaan bahan baku. Yang pertama, jumlah keseluruhan dibeli sekaligus. Yang kedua, dibeli secara bertahap. Yang ketiga, pembelian dengan EOQ. Dan yang keempat yaitu just in time. Selanjutnya yaitu pembelian sekaligus. Keuntungannya yaitu yang pertama, frekuensi pembeliannya kecil sehingga biaya pembelian dapat minimal. Yang kedua, perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. Yang ketiga, perusahaan mempunyai persediaan yang cukup sehingga stok persediaan rendah. Dan yang keempat, proses produksi dapat berjalan lancar. Adapun kerugiannya yaitu yang pertama, biaya simpan tinggi, dan yang kedua, perusahaan harus menanggung opportunity cost karena dananya sudah terlanjur dibelikan bahan baku. Selanjutnya yaitu pembelian bertahap. Keuntungannya yaitu yang pertama, biaya simpan menjadi kecil, dan kerugiannya yaitu biaya pesan menjadi tinggi karena frekuensi pembelian berulang-ulang. Selanjutnya yaitu Economical Order Quantity atau EOQ, metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Dasar penentuannya yaitu perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Economical Order Quantity terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Procurement cost sama dengan carrying cost. Selanjutnya yaitu just in time atau JIT. Yang pertama, persediaan diperoleh dan dimasukkan dalam produksi tepat pada saat dibutuhkan. Yang kedua, tidak ada persediaan mengendap di gudang. Yang ketiga, hal yang dibutuhkan yaitu sistem informasi persediaan dan produksi yang tepat, pembelian dan efisiensi tinggi, pemasok yang dapat diandalkan, dan pengelolaan yang efisien. Itulah tadi materi tentang manajemen persediaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andisa Rakil Ahmad. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang. Piutang merupakan aktiva atau aset perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya penjualan secara kredit. Aktiva yang menunjukkan jumlah tagihan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa di dalam kegiatan usaha. Tujuan menginvestasikan dana dalam piutang, yang pertama untuk meningkatkan volume penjualan, yang kedua untuk meningkatkan laba, yang ketiga untuk menghadapi persaingan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran kredit. Makin lunak syarat kredit, maka besar piutang. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. Yang kelima, kebiasaan membayar dari pelanggan. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan piutang. Yang pertama, biaya pendanaan piutang. Yang kedua, biaya administrasi. Yang ketiga, biaya pengumpulan piutang. Yang keempat, kerugian piutang tidak tertagih. Melakukan penjualan secara kredit akan menimbulkan piutang. Memiliki
Piutang berarti menimbulkan berbagai biaya bagi perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan analisis ekonomi piutang, yaitu menilai piutang dari sisi manfaat dan biayanya. Jika dirasa manfaatnya lebih besar dari biaya atau pengorbanannya, maka kebijakan penjualan secara kredit bisa dilakukan. Aspek penting dalam manajemen piutang. Yang pertama, kebijaksanaan kredit, yaitu penetapan standar kredit, analisis kredit. Yang kedua, penetapan jangka waktu kredit, yaitu cash discount, periode cash discount, periode kredit. Yang ketiga, kebijaksanaan pengumpulan piutang. Yang keempat, behavior risk. Misal dalam 5 tahun terakhir terdapat piutang yang tidak tertagih 4%, 3%, 5%, 6%, dan 5%, maka dapat ditentukan batas tertinggi sebesar 6% dari penjualan kredit. Manajemen piutang. Yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Yang kedua, pengendalian piutang. Yang ketiga, penggunaan rasio. Perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Pertama, rencana jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar utangnya. Yang kedua, besarnya rencana piutang akan berpengaruh terhadap sejumlah risiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Pengendalian piutang. Yang pertama, penyaringan pelanggan. Yang kedua, penentuan risiko kredit. Yang ketiga, penentuan potongan-potongan. Yang keempat, pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Yang kelima, penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggakan. Penggunaan rasio. Yang pertama, hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Yang kedua, bandingkan rasio-rasio di atas dengan tahun sebelumnya anggaran maupun kelompok industrinya. Tujuan manajemen piutang. Yang pertama, semua tagihan terbayar dalam waktu sesingkat mungkin. Yang kedua, meminimalkan siklus piutang. Yang ketiga, meminimalkan biaya pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang untuk menilai efisiensi tidaknya pengumpulan piutang. Yang pertama, efisiensi. Jika rata-rata pengumpulan piutang kurang waktu piutang yang telah ditetapkan. 2. Inefisien. Jika rata-rata pengumpulan piutang lebih waktu piutang yang telah ditetapkan. Itulah pemaparan dari kelompok 9. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.